semuanya, selamat datang di Inspire Corner by Sunpower. Bersama saya Denny Febian dan tema kita kali ini adalah mengenal lebih dalam industri kreatif arsitektur di Indonesia. Bersama narasumber kita di samping saya sudah datang. Selamat pagi Bapak. Pagi. Beliau adalah Bapak Arsitek Wawan Ardian Suryawan, STMT, dan beliau juga merupakan salah satu pengurus dari Ikatan Arsitek Indonesia dan beliau juga merupakan salah satu dosen arsitektur di ITS Surabaya. Baik Pak, mengenai tema kita ya Pak tentang industri kreatif arsitektur di Indonesia. Bisa nggak Bapak ceritakan gitu kan tentang pengalaman Bapak, asal mulanya Bapak gitu dalam terjun di dunia arsitek ini Pak, bagaimana? Oke, selamat pagi buat semuanya. Terima kasih buat Sunpower yang sudah mengundang saya. Jadi memang di dunia arsitek ini adalah dunia yang sangat membesarkan saya. Jadi saya memang sejak kecil memang sangat menyenangi dunia arsitek. Hampir 25 tahun saya sudah menjadi arsitek dan sudah banyak sekali karya-karya saya. Jadi kalau saya mau bilang mungkin saya punya kurikulum vitae itu mungkin ada 500-an karya. Cuman saya nggak mau bilang satu-satu karena memang saya akan bicara merek, akan bicara perusahaan. Saya pikir itu mungkin tidak pada tempatnya. Namun saya bisa kasih beberapa gambaran. Jadi karya-karya saya itu banyak berhubungan sama salah satu perusahaan yang mungkin terkenal dengan jargonnya produk-produk Indonesia. Gitu ya. Itu seperti itu. Ada di kantornya yang di Jakarta, hotelnya yang di Surabaya, kemudian beberapa ada juga pusat perbelanjaannya. Jadi memang arsitek itu kebanggaannya adalah ketika gedungnya dibangun. Jadi gambarnya dibangun itu kebanggaan buat kita. Tapi ketika hanya desain, hanya semacam seonggok kertas di atas meja itu sepertinya memang ya bukannya nggak terima kasih, kita dibayar tapi bukan kebanggaan. Karena memang kita melihat gedung kita dibangun itu justru akan lebih membuat kita, wih, gambar saya dibangun gitu ya. Dan orang lihat karya kita tuh akan luar biasa. Jadi prinsipnya memang kalau pengalaman ya alhamdulillah sudah cukup lah untuk di Indonesia. Udah dari paling ujung saya tuh ada Medan, udah ada di Jakarta, Kalimantan pernah, di Sulawesi pernah, di Makassar, di Papua juga ada, Timur yang sebelum menjadi negara pun saya sudah pernah lakukan ya kecil lah, sebuah desain kecil. Tapi saya pernah menginjak kaki saya di Timur gara-gara saya jadi arsitek. Baik, untuk mengenai IAI Pak, Ikatan Arsitek Indonesia, apa sih Pak sebenarnya fungsi dari IAI itu Pak? Dan bagaimana IAI itu berpengaruh dalam bidang arsitek di Indonesia, Pak, arsitektur di Indonesia? Perlu dikoreksi ya. Jadi saya itu adalah pengurus IAI Jawa Timur. Jadi saya itu adalah salah satu ketua bidang di IAI, yaitu bidang eksternal internal. Nah, saya melihat bahwa memang IAI itu adalah wadah bagi para arsitek untuk kumpul. Jadi tempat asosiasi di mana para arsitek berbagi ilmu, berkumpul, kemudian bersharing tentang pengalamannya. Dan memang di arsitek sendiri itu memang butuh saling mengkritisi antar karya. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa tahu bahwa kita ini sudah bagus, apakah kita ini kompetitif atau tidak gitu ya. Karena arsitek di dunia ini sangat berkembang pesat dan kita tidak bisa hanya tinggal diam hanya dengan bangga dengan apa yang sudah kita dapat. Jadi kita harus punya tempat wadah untuk sharing dan sebagainya. Dan arsitek di Indonesia ini sudah diwadahi dengan IAI, dan saya pikir IAI itu satu-satunya asosiasi profesional yang ada di Indonesia, dan dia menjadi bagian dari asosiasi dunia. Jadi kita juga punya hubungan terkaitan dengan asosiasi di ASEAN, regional maupun di internasional yang berpusat di Amerika. Jadi seperti itu. Jadi memang arsitek itu adalah sebuah profesi yang saling terhubung dengan dunia internasional. Sangat luar biasa sekali. Dan Bapak kan juga merupakan salah satu dosen arsitektur di salah satu universitas di negeri di Surabaya Pak ya, di ITS. Bagaimana caranya Bapak untuk membagi waktu selagi menjadi dosen dan sebagai salah satu pengurus
organisasi di IAI di Jawa Timur itu bagaimana Pak caranya Bapak untuk membagi waktunya itu Pak? Alhamdulillah ya, jadi emang arsitek itu sejak saya kuliah emang sudah dibuat kultur sibuk gitu ya. Jadi saya dulu pacaran saja gak sempat gitu ya. Jadi saya tuh sempat dulu punya pasangan, saya minta datang ke tempat saya kos-kosan itu untuk bantu buat paket gitu ya. Saking sibuknya arsitek. Jadi dengan demikian waktu pas saya jadi dunia kerja saya jadi nggak merasa sibuk karena emang kesibukan saya cintai, gitu. Saya nikmati betul ya. Jadi gini, mengajar bagi saya itu bukan suatu beban, karena mengajar itu bagi saya suatu hobi gitu. Karena kebanggaan bagi seorang seperti saya ini bisa memberi ilmu kepada mahasiswa saya. Karena saya ingat sekali waktu saya dulu kuliah, saya sangat sulit menemukan seorang dosen yang selain dia punya pengetahuan di dunia teori dan juga punya kemampuan di dunia praktek gitu. Dan praktek itu mengasihkan banget gitu. Jadi ketika saya dulu ingat sekali waktu saya bertanya kepada dosen saya, Pak dulu ngecor gimana, terus yang namanya bagisting itu apa, itu saya baru tahu ketika saya di lapangan. Nah ilmu-ilmu yang ada di teori itu tidak bisa memberikan gambar yang jelas kecuali kita memang langsung terjun di lapangan. Jadi itu yang membuat saya senang, sehingga ketika saya pagi mengajar kemudian sorenya berbuka praktek sebagai konsultan, dan kadang-kadang Sabtu Minggu kita rapat IA, ini jadinya kayak air aja mengalir. Jadi ibaratnya kayak menjalankan sebuah rutinitas yang hari ini saya kesini, hari ini saya kesini, sudah hal yang biasa. Dan yang penting sekali yang perlu diingat ya, kalau saya sebagai arsitek adalah keluarga itu nomor satu. Maksudnya gini, figur istri, anak itu harus tahu bapaknya arsitek. Gak bisa dia menuntut arsitek tuh minggu tuh bisa liburan seperti orang-orang lain. Karena di dunia arsitek justru orang itu bisa punya waktu pas libur. Arsitek baru bisa ketemu klien pada saat dimana kliennya juga pas libur. Jadi arsitek gak ada libur. Sehingga seringkali saya izin ke anak-anak, kita liburannya nanti ya setelah ini atau pas kalian libur kita akan atur waktu untuk berwisata, karena bapak nggak bisa pada hari ini nggak bisa. Loh kenapa Pak? Ya karena Bapak liburnya Papa adalah tempat santainya juga orang-orang yang akan Papa temui. Nggak bisa jadinya liburnya. Oh gitu ya. Nah itu yang kita camkan terus ke keluarga. Kenapa? Arsitek tidak akan top kalau tanpa dukungan orang-orang di belakang kita. Karena kita kerja lembur, harusnya kan ada yang support juga kan. Kalau enggak, ya nggak mungkin kita akan semangat seperti ini. Karena kerja kita sudah berat. Karena dalam dunia arsitek itu ada namanya BMW. BMW itu maksudnya harus biaya murah, biaya murah, M-nya itu mutu bagus, W-nya waktu cepat. Nah kalau kita biaya yang murah, mutu bagus tapi waktunya lama, ditinggal juga sama orang. Makanya jadinya ya butuh pendamping dan keluarga yang harmonis memang. Sangat luar biasa sekali memang Bapak ini. Dan kembali lagi ke topik Pak tentang tema kita ya kan, tentang industri kreatif arsitektur gitu. Apakah menurut Bapak industri arsitek kreatif ini hanya berhubungan dengan desain dan bangunan Pak, atau bisa berhubungan dengan yang lain? Oke. Dalam bahasa bakunya, kalau kita baca di beberapa arti tentang industri kreatif, apalagi yang berhubungan dengan arsitektur, pasti ada kaitan dengan desain dan bangunan, pasti itu. Tapi itu kan bicara makro. Kalau kita bicara mikro, sebenarnya ada sisi-sisi lain dari arsitek yang bisa berperan dalam industri kreatif. Apa misalnya interior. Nah ini memang agak bias, ilmu arsitektur sama interior ini seringkali rebutan customer nih, rebutan klien. Karena sejak dulu arsitek itu dikenal juga bidangnya adalah interior. Tapi baru beberapa tahun ini muncul tenaga ahli interior yang juga lagi muncul namanya HDII, Himpunan Desain Interior Indonesia, dan IA ini seringkali tidak sinkron. Tapi memang saya bisa berikan gambaran, sudah ada pakem-pakem yang jelas antara arsitek seperti apa, interior seperti apa.
Namun tidak menutup kemungkinan talenta arsitek itu juga punya kreativitas yang tinggi. Jadi ketika dia mempunyai suatu karya yang terkait dengan elemen-elemen interior, elemen-elemen landscape, itu juga jadinya bias ke ilmu lain. Jadi kalau kita mau jujur bicara bahwa memang bicara desain itu bisa makro, bisa mikro. Sehingga kalau kita bicara arsitektur kreatif, harusnya kreatifnya pada sisi yang mungkin lebih ke materialnya misalnya. Jadi contoh kayak SunPower ini kan material keramik, sebenarnya bisa banyak yang bisa dieksplor dari sisi kreativitas, terutama yang terkait dengan aplikasi arsitek terhadap material yang akan dipakainya. Jadi sangat banyak, kita bicara di lantai, dinding, plafon, semua bisa di detail-detail bisa kita kreatifkan. Dan itu menjadi hal yang paling utama dari seorang arsitek, karena ribuan arsitek tiap tahun muncul. Meskipun di Indonesia ini rasionya masih tidak terlalu bagus ya. Indonesia ini masih ada 15.000 arsitek yang punya lisensi, baru sekitar 1000-an. Di Jawa Timur aja cuma ada 500 orang yang punya lisensi untuk bisa berkarya. Jadi masih sangat luas sebenarnya pasar arsitek. Asal memang mau ke Indonesia semuanya, jangan di Jawa saja. Kalau di Jawa ya sudah full arsiteknya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara luar, Kalimantan lagi berkembang, apalagi ada rencana ibu kota baru di sana. Ada Sulawesi yang lagi luar biasa berkembangnya. Kemudian kalau kita lihat yang kayak Sumatera itu juga hebat sekali. Makanya kita harus bisa sharing sana untuk bisa mengembangkan Indonesia seperti itu. Jadi kreatifnya sangat luas di arsitektur sekali Pak ya. Dan tadi saya tadi menggarisbawahi bahwa keramik lantai yang seperti Bapak sebutkan itu, apakah memang itu salah satu bidang yang dapat dikembangkan Pak di bidang industri? Oh sangat bisa. Gini, saya itu melihat banyak sekali hal yang perlu diolah dalam keramik sebenarnya. Kalau kita mau contoh saja ya, kita bicara sebuah ruang yang sempit. Jadi sekarang ada tantangan bagi seorang arsitek berkreativitas pada sisi ruang yang semakin sempit. Tanah mahal, lahan semakin sempit. Jadi ide itu diadu dalam hal yang sempit itu. Nah, ketika sempit pasti ada masalah dengan sirkulasi, pencahayaan. Kan gelap, kiri gedung, kanan gedung, di belakang gedung, cuma depan aja yang terang. Padahal kita punya sisi rumah agak ke dalam. Sehingga perlu upaya untuk membuat udara. Pencahayaan. Saya pingin ada ide sebenarnya ada sebuah keramik yang di tengah-tengahnya bisa ada cermin yang bisa tembus ke bawah. Jadi yang pinggirnya tuh bisa struktur, tapi yang kacanya bisa tembus ke bawah untuk bisa menerangi di sisi di bawah lantai. Nah sekarang ini tekniknya adalah dengan glass box, karena memang tidak ada keramik yang seperti itu. Jadi maksud saya ada ide-ide kreatif yang sebenarnya bisa dimunculkan dari hal-hal seperti itu. Ada sebuah masalah, terus itu muncullah ide kreatif. Jadi saya yakin sekali kreatif itu muncul setelah ada masalah. Makanya sebenarnya di arsitek itu banyak sekali masalah yang berhubungan dengan keramik. Cuman ya kalau kita mau bilang jujur aja, kita memang tidak punya akses untuk mengarah ke sana. Kalau misalnya anggaplah lead bank IAI Jatim dan lead banknya SunPower ketemu, bisa kita mau sharing masalah-masalah dan kita cari solusinya sangat banyak. Sangat banyak. Menjadikan peluang sekali Pak. Oh, sangat banyak. Oke Pak, dan ini juga mengenai tentang, kembali lagi ini kan lagi masa pandemi gitu, yeah. Pak. Dalam industri ini Pak, arsitektur tentang kreatif gitu kan, menurut Bapak apakah pertumbuhan ekonomi itu juga sangat berpengaruh Pak di masa pandemi ini? Kita biayanya murah, mutunya bagus dan cepat, kita akan bisa bersaing. Menurut Bapak ide kreatif apa yang dapat bisa dikembangkan di industri keramik khususnya pada dunia arsitektur? Harganya sama tapi dengan nilai yang lebih bagus karena ada unsur estetika, kreativitas, jauh lebih mahal harganya dibandingkan ya mungkin investasinya murah tapi nilai jualnya tinggi.